La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan mengampuni Nabi Muhammad. Tetapi mengenai ajarannya, itu yang saya lawan, itu yang saya harus bongkar, itu yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan budaya, sopan santun. Channel Dodi Sefriadi menjelaskan saya sudah meninggal. Si Heri Pras, Nandar, pokoknya channel-channel kadrun, dengarin baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Kalau Nabi Muhammad hidup sekarang, saya maki-maki itu Nabi Muhammad itu. Ini bukan menghina Nabi Muhammad loh. Saya bilang terus terang, kalau Nabi Muhammad sekarang hidup kembali, oh, saya habisin. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Wartawan Injil. Kita akan mendengarkan salah satu video yang menurut saya pasti ini sangat memberkati saudara. Jadi sebelumnya terima kasih kiranya teman-teman yang mendukung, yang klik subscribe dan jadi member di gereja YouTube. Terus diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat dukungannya, doa para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung gereja YouTube perkembangan channel ini, dan target kita mencapai 1 juta subscriber. Dukung kami, dukung pelayanan ini, maka jadilah bagian dari gereja YouTube. Oke, saudaraku, kali ini kita ingin menyaksikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang apologet, dan kita bersyukur di mana di zaman internet ini banyak sekali muncul hadir para apologet mudah gitu memberikan jawaban kepada sebelah gitu ya, dan mereka memahami iman gitu. Yang bertanya tentang iman kekristenan bisa dijawab. Itu kerinduan kita, banyak saudara-saudara kita yang mau berjuang dan melayangkan bibit-bibit baru untuk melayani Tuhan di media sosial khususnya YouTube. Jangan takut saudara. Oke, bahkan mereka yang hina iman kekristenan dan kesannya mereka mengolok-olok, mencaci maki dan menertawakan iman kekristenan, dengan munculnya para apologet Kristen ini menjawab sudah gitu ya. Apa yang sudah mereka bengkokkan selama ini terjawab sudah saudara.
Dan menurut saya, kita butuh apologet, anak-anak muda apologet yang sangat begini gitu ya. Kalau ada, jadi kan 1, 2, 3, main lagi gitu makin banyak ya. Mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan berikut ini. Nah, begitulah kesenangan Muslim kalau Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Apa ini manusia ya? Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad. Saya sudah maafkan Nabi Muhammad karena dia telah menipu saya. Walaupun saya hidup 1400 tahun kemudian, tapi saya sudah memaafkan dan mengampuni Nabi Muhammad. Tetapi mengenai ajarannya, itu yang saya lawan, itu yang saya harus bongkar, itu yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan budaya, sopan santun. Udah bertentangan semua. Kok channel Dodi Sefriadi menjelaskan saya sudah meninggal? Si Harry Pras, Nandar, pokoknya channel-channel kadrun, dengarin baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Satu-satunya syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh. Untuk menjadi kadrun itu nggak susah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Kalau nggak bodoh ya nggak bisa jadi kadrun. Jadi walaupun kita ini profesor, walaupun jabatan kita kiai, walaupun jabat kita wakil presiden, Menko Polhukam, ya syaratnya ya benar itu. Nggak ada syarat yang lain. Kampret. Rame saudara-saudara di tanah air. Tetapi nama Saifuddin Ibrahim itu memberikan makanan bagi mereka yang banyak. Seluruh mereka pemain YouTube. Pemain YouTube itu makan karena termasuk, pokoknya ceritain aja nama Saifuddin Ibrahim. Penista agama. Padahal saya tidak bisa menista agama kalau Al-Quran tidak menghina orang Yahudi dan orang Kristen, tidak membakar gereja. Saya juga nggak masuk Kristen. Dan sekarang ini program saya adalah bagaimana Indonesia tahun 2035 50% Islam, 50% Kristen. Dan percepatan itu harus didukung oleh semua orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia.
Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Berarti 2035, 10 tahun yang akan datang, kalau pertambahannya itu adalah 1.500.000, berarti nanti ada pertambahan orang Kristen 15 juta orang. Penduduk Indonesia sekarang adalah 280 juta. Katakan yang Kristen itu adalah 60 juta. Berarti yang Muslim ada 220 juta orang. Wah, masih banyak mereka. Sedangkan orang Kristen itu bertambahnya Muslim berkurang menjadi 15 juta orang, berarti mereka masih ada 205 juta Muslim. Wah, kecil. Berarti nanti tahun depan ada pertambahan. Setiap tahun itu ada pertambahan. Kalau tahun ini 1.500.000 Muslim masuk Kristen, maka di tahun depannya itu harus minimal 2 juta. Tahun 2025 2 juta. 2026 itu harus 3 juta orang yang masuk Kristen, Muslim. Dan di tahun 2027 itu harus 4 juta orang setiap tahun. Sehingga mereka tinggal 280, minimal mereka tinggal 150 juta Muslim tersisa. Sudah masuk Kristen semua, Nah, caranya saya tidak boleh meninggal dunia dulu, maka saya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia masuk Kristen. Nggak ada cara lain. Nah, saya harus membongkar semua ajaran Islam konyol, bahlul, oon. Saya harus membongkar itu semua. Dan saya nggak boleh kembali ke Indonesia dan jangan saya boleh ditangkap. Jangan tertangkap dan jangan dibunuh oleh mereka. Sekarang saya ada di Washington DC, ibu kota negara Amerika. Kemarin saya hadiri ibadah penguburan orang paling baik di sini, orang Batak, Marga Simanjuntak, Daulat Simanjuntak. Yang hadir itu kan banyak juga Muslim. Nah, ketika saya maju ke altar peti matinya Pak Daulat Simanjuntak, Muslim itu melihat saya semua. Wah, orang Kristen, abi, pendeta, foto bersama. Jangan foto dulu nanti. Tapi ya tetap aja foto-foto. Mengganggu mereka. Orang lagi ibadah ibadah perpisahan dengan seorang yang baik itu, Pak Simanjuntak ya mau foto-foto, akhirnya saya duduk di belakang, tetap aja dikejar-kejar ingin foto bersama gitu, ingin foto, aduh repot juga. Tetapi Muslim ngelihat saya terus, pendeta gitu. Saya sudah rambut kucel kayak begini ya, ini sedang rambut saya memang sudah begini, biarin aja. Tetap, jadi saya ini dikejar-kejar, jangan sampai saya mati dulu. Pokoknya saya bongkar terus ajaran ini, ajaran kacau. Hanya orang goblok masih percaya dengan Nabi Arab ini, dengan agama Islam ini. Agama Islam ini sudah menghancurkan dunia. Ya, bayangkan itu. 11 September
Ketika saya, itu hari, sudah berapa tahun ini, 11 September, gedung Kembar itu ditabrak pakai pesawat oleh orang Islam. Namanya Muhammad. Tetapi Islam itu berkembang di Eropa, yang ke Inggris, yang ke Kanada, yang pergi kemana, itu semua berkembang, bertambah-tambah. Bodohnya orang bule percaya juga dengan ajaran ini. Padahal ajaran ini menghancurkan dan merusak dunia. Merusak dunia. Yaman, saudara, Yaman ini sudah berantakan. Kacau. 2.000 pengungsinya ada di Indonesia. Yaman ini. Belum Syria, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Bahkan di Washington ini. Pakai ini semua, pakai jilbab. Di sini nggak boleh pakai cadar. Nggak boleh pakai cadar. Muslimah. Ramai saudara-saudara, kemana-mana. Ke negara bagian mana saja saya akan ketemu dengan mereka yang pakai cadar. Jadi, saudara, saya tetap menginjil. Dan saya jangan sampai mati. Saya sudah bilang kepada orang Kristen saya tidak perlu kalian bantu. Saya tidak ingin kaya lagi. Kalau saya kaya tuh mikirin harta saya, kekayaan saya di mana-mana. Tanah saya di mana, rumah saya di mana, anak saya di mana. Saya perlu makan sepiring aja. Tadi malam saya diajak makan di buffet. Wah, saya makan aja yang banyak. Kekenyangan. Hobi saya siput, kepiting, udang, sayur juga. Makan. Tadi malam, bangun tidur, nonton video konyol kayak ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan. Tetapi video mereka semuanya sedang membuat Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Ini video saya ya. Dia nggak terima sama video ini. Saya lihat komen-komennya semua mengatakan bahwa Pak Saifuddin meninggal. Kasar-kasar lah biasa saudaraku ya mereka. Kasar-kasar lah biasa saudaraku ya mereka. Ketika mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keji sekali. Giliran kami menghinakan mereka, nggak terima. Gimana pola pikirnya orang-orang seperti itu ya? Wahai bapakku, bertobatlah. Semoga Saifuddin Ibrahim bisa bertaubat seperti harapan anaknya tadi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertobat kemana? Woi muslim bego. Maaf sekali lagi. Kaum muslimin, saya bertobatnya kemana? Saya ini sudah bertobat, sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Saya sudah tenang. Saya bukan teroris lagi. Bagaimana kalian itu tetap menghancurkan gereja, membakarnya, merusaknya, menghina orang Kristen? Kan saya sudah bilang, saya masuk Kristen ini karena Kristen dihina, diejek. Saya masuk Kristen ini karena saya melihat bagaimana penderitaan mereka hidup. Lalu cara satu-satunya saya membela Kristen itu, saya harus ada di dalam Kristen. Saya harus dihina, diejek oleh orang Islam seperti orang Kristen diejek. Tetapi saya memiliki pengetahuan, saya memiliki pelajaran yang sudah saya gali di dalam Islam ini. Saya sudah ada di dalam Islam dengan luar biasa. Itu sebabnya saya terus melakukan kajian-kajian perbandingan. Ini Alkitab, ini Al-Quran. Saya
mempertabrakkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen ini, mana yang bagus, semua sudah tahu semuanya, dan saya bongkar. Tidak sedikit Muslim masuk Kristen. Kemudian saya menulis buku, saya KKR, saya membuat seminar-seminar di seluruh dunia. Tinggal di Amerika ini, saya tinggal berdoa bagaimana pemerintah Amerika mendukung saya, membantu saya. Gereja-gereja Indonesia di Amerika membantu dan menolong saya. Jangan sampai saya dijerumuskan, jangan sampai saya dimasukin racun oleh Muslim, matilah saya. Jangan sampai ada orang Islam membunuh saya, ngeri loh saya. Tetapi saya tetap meminta teman-teman di Washington ini, pertemukan saya dengan kiai, ustadz, imam masjid. Tetapi seluruh imam masjid menutup diri, tidak berani debat dengan saya. Nggak berani. Jangankan imam krocok-krocok yang hanya bisa baca Fatihah doang. Ya, saya tantang sekarang siapa saja. Kalau Nabi Muhammad hidup sekarang, saya maki-maki itu Nabi Muhammad itu. Ini bukan menghina Nabi Muhammad loh. Saya bilang terus terang, kalau Nabi Muhammad sekarang hidup kembali, saya habisin. Karena kebohongan ajaran Islam itu, Al-Quran itu penuh dengan tipu-tipu. Orang Islam itu nggak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karangan Muhammad, buatan Muhammad. Dia mengatakan bahwa Allah itu ada. Allah itulah yang membawa wahyu kepada Muhammad lewat Jibril. Kalau baca seluruh ayat Al-Quran mulai dari Fatihah sampai surat An-Nas, itu omongan Muhammad yang ditulis-tulis, yang dikarang-karang oleh Muhammad. Muhammad mau kawin dengan orang, turun ayat. Muhammad mau membunuh orang, turun ayat. Muhammad, tadi malam saya membahas Al-Maidah 33. Potong silang badan orang. Kalau kaki kiri dipotong, kaki kanan yang dipotong. Itu judul video saya itu Muhammad dan kencing onta serta Anies Baswedan. Yohanes Baswedan. Itu tulisan saya. Video saya tadi malam. Malam waktu Amerika. Lah sekarang di Indonesia dalam waktu malam, saya baru pagi, ya, saya bikin video itu. Ayat-ayatnya itu sebenarnya ayat-ayat Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Jibril, Jibril itu ya Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, Jibril itu adalah Allah, Jibril itu ayah Muhammad. Ya sebenarnya Muhammad itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lah sekarang Muslim bilang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti imannya orang Islam, saya kutuk lagi Allah itu. Allah itu ya Muhammad itu. Anda baca Al-Quran, Anda baca buka itu sejarah Islam, pasti akan setuju dengan saya. Setuju dengan saya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebohongan Muhammad. Lah Muhammad mau kawin lagi, turun ayat. Lalu turunlah ayat. Misalnya surat Al-Ahzab ayat 52. Ya, ayat 52. Sekarang tidak boleh kamu kawin lagi, walaupun ada wanita yang lebih cantik dari ini. Jadi Muhammad tidak boleh menikah lagi. Kecuali, ada kecuali.
dengan pembantu-pembantumu. Nah, inilah ayat yang membolehkan ajaran Islam nikah dengan pembantu, kelenta-kelentu dengan pembantu tanpa menikah. Jadi kalau saya punya pembantu di kamar lain, saya lagi kepingin sama pembantu saya tarik kakinya, tidur dengan saya. Itu boleh. Quran surat keempat ayat 3, surat An-Nisa ayat 3. Surat ke-66 ayat 1. Hei Nabi, bla bla bla, boleh kawin sama pembantu. Surat ke-33 ayat 52. Lu cari ayatnya. Jadi Al-Quran ini omongan Muhammad. Omongan Muhammad, kata-kata Muhammad yang dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Muhammad nggak punya mukjizat. Surat ke-10, surat Yunus ayat 20. Mereka bertanya kepadamu tentang mukjizat. Katakan kepada mereka, sesungguhnya yang gaib itu milik Allah. Aku dan kamu sedang menanti mukjizat. Jadi sekarang ini umat Islam sedang menanti mukjizat. Tanda-tanda heran yang menyertai Muhammad. Itu namanya mukjizat. Sampai sekarang Muslim nggak dapat mukjizat, Muhammad nggak ketemu mukjizat. Lalu dikarang-karanglah Muhammad membelah durian, membelah bulan. Ngaco Muhammad itu, ngaco. Jadi sampai sekarang Muhammad tidak punya mukjizat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menanti mukjizat Muhammad. Jibril yang membawa mukjizat untuk Muhammad tidak dapat juga mukjizat. Nggak dapat mukjizat. Muhammad sendiri apalagi sampai mati. Ya masih lumayan mukjizat saya. Mukjizat saya terbang dari Indonesia pelayanan di Amerika. Saya khutbah ulang tentang Al-Quran. Hapus 300 ayat Al-Quran yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa. Saya langsung ditersangkakan oleh Bareskrim. Jadi itu mukjizat saya. Pelayanan di Amerika, ya. Muslim bilang, oh melarikan diri ke Amerika. Enak aja. Saya tidak pernah melarikan diri. Ngawur kamu. Enak aja dibilang saya mau melarikan diri. Gerah banget ya. Ini saya baru habis pulang sholat Jumat. Gerah banget. Memang biasanya kalau Jumat itu kan panas guys ya. Ya jadi kalau saya bikin video itu ya sekitar jam 10, jam 12. Ya panas lah. Bagaimana enggak panas? Jangankan kamu, Menteri Agama ya panas, Mahfud MD ya panas, Ma'ruf Amin kencing di celana. Kamu menghina saya lagi. Saya habisin gitu ya, tapi nguploadnya kan biasanya jam 7 malam gitu. Oke, kita ke pembahasan teman-teman ya. Jadi tadi itu saya melihat ada video dari channelnya Bang Yusuf PI atau Ustadz Yusuf PI ya. Di situ ada orang non muslim yang tidak terima dengan thumbnail video saya yang memperlihatkan Saifuddin Ibrahim ya wajahnya hancur, terus ya terlihat seperti meninggal dunia. Begitu juga di channel-channel lainnya seperti channel Bang Al Ayubi, channelnya Bamtri, semuanya dia nggak
nggak terima dengan thumbnail-thumbnailnya dan narasi-narasi yang melecehkan ataupun menghinakan Saifuddin Ibrahim. Ketika mereka menghina Rasulullah SAW, keji sekali. Giliran kami menghinakan mereka, nggak terima. Gimana pola pikirnya orang-orang seperti itu ya? Coba kita simak dulu ya videonya ini, bapak-bapak ini. Coba kita lihat dulu cuplikan bapak ini ngomel-ngomel. Nah, saya pikir channel Kristen gambarnya pun begini. Ini video saya ya. Dia nggak terima sama video ini. Itu gambarnya. Gambar depan layarnya ya. Di-upload 1 hari yang lalu, yang Di-upload katanya. nonton 500 juta orang. Wah, saya pikir ini, iya benar Pak Saifuddin meninggal ya. Alhamdulillah banyak yang nonton teman-temannya. Sebenarnya penekanan di dalam video saya itu cuma satu. Saya hanya ingin memberikan edukasi kepada banyak orang bahwa tidak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Itu aja. Kalau dia mau benar-benar menonton dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, pasti dia tahu maksud saya di situ. Saya ingin menekankan maaf ya, hanya karena pengadilan Indonesia telah menetapkan saya sebagai penista agama Islam. Saya telah berhasil menjadi penista agama Islam. Apa? Saya dimasukin penjara oleh hakim, oleh hukum, dengan hukum yang gak jelas. Lalu hukum yang tidak adil itu menetapkan saya sebagai penista agama. Apa ini semua? Yang menista agama Kristen nggak ditangkap. Yang menista agama Islam, dimasukin penjara. Saya divonis 4 tahun. Masuk penjara 4 tahun. Ya kan? 4 tahun. Karena saya memenangkan banyak sekali muslim dalam penjara, akhirnya saya hanya dihukum 1 tahun 4 bulan. Saya keluar, berarti saya telah jelas-jelas welo-welo cetok. Saya ini adalah penista agama Islam, penghina agama Islam. Berarti saya sudah mendapat gelar penista agama. Kenapa? Karena saya masuk penjara karena menista agama. Harus jelas itu, menista agama Islam. Jadi pasal penistaan agama Islam. Tulis dong, tulis. Judul pasal itu adalah judul penistaan agama Islam. Kenapa? Karena orang Kristen kalau dihina, jangankan dia bakar gereja saja, orang Kristen gak marah. Menteri Menko Polhukam. Wakil Presiden kadrun. Orang Kristen dibakar gereja, dihina, nggak pernah marah. Orang Buddha, gerejanya dibakar, 3 vihara di Medan. Hanya bisa ngelus dada. Malah orang Buddhanya dimasukin ke penjara oleh hakim Indonesia. Saya sudah berhasil menjadi penista agama Islam. Jadi nggak salah dong saya. Dodi, yang lebih dulu menghina itu adalah Al-Quran. Lebih dulu menghina itu adalah Al-Quran. Bukan saya, bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Manubulu, bukan Ahok. Al-Quran itulah yang harus dikoreksi. Karena sumber malapetaka itu dari Al-Quran. Hancurnya negara-negara Arab itu Al-Quran. Hancurnya Pakistan itu Al-Quran. Bangladesh itu Al-Quran, Afghanistan itu Al-Quran, Yaman itu adalah Al-Quran, Syria Al-Quran, Mesir Al-Quran, Iran, Irak itu Al-Quran.
Itu akan terus-terus. Dan dengar baik-baik, hei muslim di seluruh dunia, akan muncul orang-orang Islam yang akan menistakan agama Islam. Kenapa? Nggak tenang hidupnya di muslim, dihina dan diejek. Nggak bisa ngaji, diejek. Jarang sholat, diejek. Jadi apa mau muslim? Kamu maunya apa? Oh, nggak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Coba kita simak lagi nih videonya. Saya pikir gitu, sahabat. Jadi waktu saya nonton ini, 1 hari yang lalu yang nonton sudah 500.000 lebih. Ini saya screenshot ini beberapa jam yang lalu ya. Saya rasa ini udah mau 700 ribuan ini. Alhamdulillah, berarti ada 500.000 lebih yang menerima edukat. Yang nonton video saya ya paling 5.000. Ya, tapi mereka bisa 500.000 orang, 700.000 orang mereka upload dengan cara menghina saya. Saya yang menghina Nabi Muhammad nggak ditonton sama orang Kristen, nggak dikomen sama orang Kristen, malah begini, Abi, ini saran aja, Abi, janganlah menghina agama Islam, katanya. Ajarkanlah agama kasih. Hai orang Kristen di seluruh Indonesia, kalau saya nggak bongkar kayak begini, kamu itu di ujung pedang mereka. Mereka sedang menanti kamu di pojok jalan itu untuk dibunuh. Itu kerusuhan Ambon. Itu orang Kristen itu dibantai. Kerusuhan Poso sampai sekarang. Orang Kristen yang dibantai. Di mana-mana kerusuhan Mei 98. Itu toko-toko Cina yang dibakar. Orang Cina diperkosa. Sasarannya selalu non-muslim. Yang nyuruh itu apa? Al-Quran. Al-Quran yang nyuruh. Al-Quran yang menyuruh, memerintahkan, membunuh manusia lain karena beda agama. Abi, tolong, nanti yang kena sasaran kami di Indonesia. Sebelum saya masuk Kristen, gereja sudah dibakar, orang Kristen sudah dibantai. Sekarang kantong-kantong Kristen Papua sedang dimasukin oleh mereka. 1.000 orang tiap bulan masuk Papua. Mau menguasai Papua, harta kekayaannya mau dirampas. Masuk Papua. Manado. Woi, orang Manado. Gubernur Manado sedang dihebat-hebatkan, diramaikan bahwa Manado adalah provinsi paling toleransi nomor 1 di Indonesia. Iya kan? Lu dibodoh-bodohin, hai orang Kristen. NTT gubernurnya mendapatkan piala sebagai provinsi nomor 1 toleransi tahun 2022. Karena di sana bangun masjid tidak diganggu. Kehidupan umat Kristen dengan umat Islam itu langgeng dan bagus saja. Kalian ditipu. Lihat lu, gereja di Jakarta nggak boleh dibangun.
Ibadah di Lampung nggak boleh, di stop oleh ketua RT. Baru ketua RT sudah bisa nyetop ibadah orang Kristen. Ini orang Kristen komen, Abi jangan menghina agama. Siapa yang menghina? Saya sudah menderita gara-gara masuk Kristen. Saya sampai ke Amerika, kemana-mana saya memperjuangkan gereja. Saya perjuangkan ketidakadilan hukum Indonesia. Saya mau menghapuskan pasal penistaan agama. Saya mau membela orang-orang Kristen yang dihina dan diejek. Saya mau mencabut SKB 2 Menteri. Tapi tidak bisa dicabut. Karena DPR-nya itu film Only His Son saja nggak boleh diputar di Indonesia. Katanya nggak sesuai dengan ajaran agama. Betapa lemahnya iman orang Islam. Orang Kristen tiap hari 5 kali sehari dengar azan, nggak tertarik dengan ajaran gombal gambul sontolo prosokotos itu. Nggak ada. Ngapain ikut ajaran kayak begitu? Saya sudah susah ikut ajaran itu. Saya sudah menderita mengikuti ajaran itu. Bangsa-bangsa akan menderita mengikuti ajaran Arab itu. Saya menulis tidak ada nabi dari Arab. Apakah itu penghinaan? Katanya tidak ada yang bahagia, tidak ada yang sejahtera, yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad. Nyatanya saya bahagia. Saya punya jas yang bagus. Saya bukan pemulung. Saya bukan pemulung sampah itu. Hanya gaya doang. Mulung sampah. Hanya konten saja. Saya mulung sampah. Biar kelihatan bahwa saya memang pemulung. Lebih baik pemulung daripada maling uang rakyat. Lebih baik jadi pemulung daripada mencuri uang bangsa. Kasih satu provinsi paling miskin. Saya akan membuat menjadi bangsa provinsi kaya nanti. Manakah provinsi paling miskin? Katakan NTB. Saya akan bikin pejabat saya siapkan peti mati. Siapa saja yang ngambil uang 1 perak nipu. Saya sudah cukup makan 1 piring. Anak saya akan sejahtera. Saddam Hussein akan tetap kaya. Tetapi saya nggak akan bantu sedikit pun. Biarkan dia hidup menurut cara dia. Muammar Gaddafi hidup menurut cara dia. Nggak usah dikasih. Yang paling saya kasih uang melahirkan cucu saya di rumah sakit. Saya bayarin. Tapi untuk kehidupannya biar hidup sendiri. Itu namanya pejabat. Nggak boleh pejabat ngasih harta kekayaan kepada anaknya. Apalagi memakai mobil pribadi, motor dinas. Nggak boleh dipakai oleh anak kita. Nggak boleh anak kita memakai mobil dinas. Silakan pakai mobilmu sendiri. Motormu sendiri, Saddam Hussein. Berjuang sendiri. Ya paling saya kirim sepatu untuk ulang tahun. Dan itu pun yang mengirim teman saya. Pendeta kirimin sepatu untuk anak saya.
Terima kasih Pendeta Ray yang dikirim 2 pasang sepatu untuk anak saya yang ulang tahun bulan lalu. Itu pengertian. Biar orang lain yang mengirim untuk anak saya. Tetapi kalau saya menjadi pemimpin, saya jadi gubernur, saya siapkan peti mati untuk pejabat saya yang maling. Biar kayak Cina itu. Sekarang China yang maling uang rakyat, yang korupsi, ditangkap, dor. Jenderal polisi Napoleon Bonaparte korupsi, udah keluar jadi polisi lagi. Itulah Indonesia. Itulah mafia polisi. Jadi polisi lagi sekarang. Jadi jenderal lagi. Nggak dicopot. Jelas-jelas dia korupsi. Apa yang diharapkan saudara-saudara dari ini semua? Hukum yang nggak jelas. Katanya saya penista agama, hidupnya nggak bagus. Bagus-bagus aja Supriyadi. Saya ya, bahwa tidak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama. Catat baik-baik itu. Lihat komen-komennya semua mengatakan bahwa Pak Saipudin meninggal. Kasar-kasar lah, biasa saudaraku ya mereka. Bicara kasar, Saipudin lebih kasar terhadap Rasulullah SAW. Nanti saya perlihatkan. Ya saya akan lebih kasar. Saya sudah ditetapkan sebagai penista agama oleh hukum Indonesia. Hukum yang tidak adil. Panji Gumilang ditangkap karena tidak sesuai dengan Mahfud MD, tidak sesuai dengan Majelis Ulama. Abah Aos yang mengangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah, nggak ditangkap, nggak ada MUI ngomong. Anies Baswedan katanya sebagai Imam Mahdi, kurang ajar. Lalu Anies Baswedan duduk di bawah, memberikan hadiah rambut dari sorga oleh Abah Aos. Rambut dari sorga katanya. Kapan dia naik ke sorga? Kapan rambut itu kalau nggak naik ke sorga, turun rambut itu melayang-layang dari sorga, dari langit sana turun, lalu Abah Aos pegang itu rambut. Bohong, nipu. Kiai. Jangan-jangan rambut saya ini yang dari sorga, Abah Aos kasihkan ke Anies, saya potong. Dari mana ulama semacam ini? Kok dibela sama Mahfud MD? Panji Gumilang mau dimasukin ke penjara. Masya Allah. Ini menghina Islam, menghina Rasulullah. Menghina. Seperti apa judul-judul videonya Saipudin Ibrahim? Kasar banget. Mampus kau katanya gitu ya. Penghujat katanya. Tinggal. Saya lihatlah di YouTube, saya ketik Bapak Saipudin meninggal. Gitu ya. Ternyata banyak juga berita habis Ini channel-channelnya yang lainnya ya, seperti Bang Tri, seperti Bang Alayubi, juga channel-channel yang lain lah bikin thumbnail yang sama. Saipudin meninggal sobat. Ketawa juga dia. Mukanya yang sudah begini loh, karena bayangkan ada yang begini saudaraku. Ini channelnya Bang Alayub ini.
kena azab katanya gitu ya. Iya, Saifuddin udah kena azab. Gitu-gitu dibikin orang itu, sahabat. Akibat diazab oleh Allah katanya. Jadi saya yang mengazab Allah dan saya yang mengazab Nabi Muhammad. Dia tidak boleh keluar dari neraka Muhammad. Berdasarkan Al-Quran surat ke-19 ayat 71-72. Dan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak akan mendatangi neraka itu. Itu sudah ketetapan dari Allah. Kamu masuk neraka. Muhammad masuk neraka. Nah, nanti kita lihat ya, terjemahan Departemen Agama akan segera mengubah terjemahan itu. Karena saya singgung terus. Sudah berapa macam ayat Al-Quran sejak saya masuk Kristen 17 tahun yang lalu, terjemahan Al-Qurannya diubah-ubah oleh mereka. Misalnya, orang Islam masuk surga masih insya Allah, masih mudah-mudahan. Mereka nggak bisa lari dari terjemahannya. Tetapi dipotong satu ayat, ditipu, dikasih dalam kurung. Terjemahannya itu dikasih dalam kurung, padahal di Arabnya nggak ada. Wa innahu laqawlu rasulin karim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Nabi yang mulia. Dikasih dalam kurung. Bahwa Al-Quran itu kata-kata Muhammad. Muhammad yang dimuliakan. Muhammad yang dianggap mulia. Orang memperkosa mayat kok mulia. Kawin dengan perempuan umur 6 tahun mulia. Mulia begitu. Jadi semakin kamu menghina saya akan menghina Nabi Muhammad. Ayo. Saya sudah nggak kena hukum lagi loh. Rasain loh Muslim. Saya nggak kena hukum. Nggak kena lagi pasal itu. Kalau kamu masih nyebut-nyebut nama saya, masih make nama saya, bikin YouTube dengan nama Saifuddin Ibrahim, saya akan tetap menghina Islam. Kenapa? Karena saya sudah ditetapkan oleh pengadilan Indonesia sebagai penista agama. Orang yang berhasil menistakan agama. Mestinya Ahok itu harus terus menghina Islam. Karena dia adalah penista. Sudah berhasil. Malah Ahok 2 tahun lagi. Dia jalanin penuh. Saya nggak mau. Saya menginjil dalam penjara. Tiap penjara banyak orang yang masuk Kristen melihat saya. Di penjara terakhir, penjara ketiga, 120 Muslim masuk Kristen. Akhirnya saya dipercepat. Keluar dari penjara hanya 1 tahun 4 bulan. Mestinya 4 tahun. Ini kan pengadilan jahat semua. Nggak bisa diikuti di pengadilan Indonesia. Sambo aja sudah dihukum dikurangin. Jadi hukuman seumur hidup. Istrinya sebagai otak pembunuhan Yosua dari 20 tahun jadi 10 tahun. Enak sekali saudara-saudara. Hukum di Indonesia itu dipermainkan. Enak, bagus. Nah, karena begitu saya lakukan tugas saya.
Siapakah Presiden Indonesia yang bisa menegakkan keadilan dan hukum ini? Siapakah Mahkamah Agung yang bisa ditetapkan sebagai orang yang mampu menegakkan keadilan? Maling ayam 2 bulan, maling kambing 8 bulan penjara, ganti rugi. Koruptor dor. Apa perlu saya yang jadi hakim agung Indonesia? Kesempatan saya habisin. Kesempatan saya habisin itu orang. Loh kok begitu? Bapak kan Kristen. Ini negara bukan Kristen, bukan agama Kristen. Saya adalah pejabat orang Kristen. Tetapi masalah hukum saya akan habisin semuanya. Sehingga orang ketakutan. Saya harus seperti Ratu Sima. Ratu Sima itu adiknya yang menentang adiknya dipotong tangannya. Sama Putri Sima dari Jepara. Saya berharap anak-anak saya, karena masih turunan Kalinyamat, akan ada anak saya yang hebat nanti suatu saat, lebih daripada saya. Oh, ini ada lagi. Oh, sudah karangan bunga di mana-mana, sahabat. Oh. Saya pikir apa loh orang ini ya, saya pikir. Kok bikin kayak gitu? Akhirnya saudaraku yang Ya, itulah tadi ya reaksi Bapak ini, dia tuh nggak terima kalau Saifuddin dihinakan seperti itu. Bahkan Bapak itu tadi bilang, biasalah umat Islam itu kasar-kasar, ya seperti ini videonya teman-teman. Saya lihat komen-komennya semua mengatakan bahwa Pak Saifuddin meninggal. Kasar-kasar lah biasa saudaraku ya mereka. Kasar-kasar lah biasa saudaraku ya mereka. Seharusnya sebelum Anda mempersoalkan umat Islam yang merespon kasar Saifuddin Ibrahim, Anda lihat dulu kontennya Saifuddin Ibrahim itu seperti apa. Seperti apa penistaannya keji. Mestinya kamu Dodi Sefriadi sebelum melihat kenapa saya kasar. 1, Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Hapus dulu ayat itu. Yang kedua, saya sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia telah berhasil menjadi penista agama karena saya dimasukin ke penjara karena dianggap menistakan agama. Agama apa yang dinista? Ternyata Islam. Saya kira menista agama Kristen. Saya tinggalkan Islam itu karena ajarannya jahat. Kok saya dianggap menghina? Menghina siapa? Yang dihina apa? Jelasin dong. Hakim Plukusuntur itu, saya nggak tahu sudah mati itu hakimnya. Cuman ada jaksanya, dia minta maaf sama saya, Pak Pendeta katanya. Ini bukan dari saya yang menuntut, ini dari atas, dari kejaksaan atas. Bukan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang menuntut saya 5 tahun itu. Mestinya juga 2 tahun dong. Atau 3 tahun. Dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. KC lebih sadis lagi. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Kan kurang ajar itu. Maaf ya, saya gunakan kata-kata kasar untuk mereaksi. Supaya Anda semua, kita semua ini terlatih untuk hidup adil dan benar.
Lah, orang Kristen wajar dong membela saya. Kamu membela Nabi. Saya ini hanya Nabi YouTube. Nabi YouTube. Tetapi kepintaran saya akan melebihi Nabi Muhammad. Ya, kecil Nabi Muhammad itu cuman pedofil, perkosa mayat dalam kubur. Itu Muhammad. Orang sudah bukan istri dia lagi. Oke, sekarang saya senyum-senyum aja kayak Dodi Sofriyadi. Sekali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu contoh videonya Saifuddin Ibrahim nih, lihat baik-baik, baca tuh judulnya. Saya nggak mau nyebutin di sini karena kurang ajar banget. Coba Anda baca tuh judulnya. Nabi Muhammad setubuhi mayat. Orang Islam Nabi tidak Muhammad marah melihat Saifuddin Ibrahim kubur. begitu di channel YouTube-nya. Bagaimana mungkin kita tidak merespon Saifuddin Ibrahim yang berbuat seperti itu di channel YouTube-nya? Jadi wajar judulnya kalau kita Nabi mereaksi Muhammad Saifuddin. setubuhi Jadi mayat wajar dalam kita kubur. membuat Saifuddin hancur. Ini Hadisnya ada, tulisannya ada. Menjadi penista Rasulullah, menjadi penista agama Islam itu terhina, jelek sekali. Kami tidak akan melakukan apa-apa terhadap orang murtad. Biarkan saja, la ikraha fiddin. Kalau ada umat Islam yang mau murtad, paling tidak kita cuma mengingatkan jangan murtad, itu nggak baik. Tapi kalau tetap kekeh mau murtad, keinginan dia memang mau murtad, ya sudah, la ikraha fiddin. Tapi jangan menghina agama Islam. Bicara tentang komentar kasar, lihat di live chatnya Saifuddin Ibrahim, di videonya Saifuddin Ibrahim ketika live, di situ banyak sekali komentar-komentar yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda baca sendiri. Saya tidak sanggup membacanya, saking kejinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang benar-benar mencintai agamanya nggak Ya, makanya Menteri Agama hapus 300 ayat itu, saya akan berhenti. Tangkap Abdus Somad yang jelas-jelas sudah menghina kekristenan, menghina salib. Dia bilang di salib ada jin kafir. Mana yang sakit hati ngatain jin kafir dengan bukti fakta Muhammad setubuhi mayat. Somad mengatakan tanpa data, tanpa fakta, tanpa ayat, tanpa hadis bahwa di salib ada jin kafir. Saya mengatakan Muhammad setubuhi mayat dalam kubur, ada hadisnya, ada tulisan sejarahnya. Yang menulis itu adalah sahabat-sahabat mereka sendiri. Yang menulis tentang Muhammad tidurin mayat dalam kubur itu adalah pengikut setia mereka. Pengikut setia Muhammad. Muhammad mati diracun, ditulis semua. Ada semua ayatnya, hadisnya ada. Istri Muhammad disetubuhi orang. Ada hadisnya, ada ayatnya. Semuanya ada. Terus sahabat-sahabat Muhammad mati dibunuh oleh sesama muslim, oleh pengikutnya sendiri, mati. Cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, dibunuh, dibantai oleh cucu dari Abu Sufyan. Ada hadisnya, ada sejarahnya, semua ada. Fatimah, putri Muhammad, itu digencet pakai pintu, mati oleh Abu Bakar dan Umar, mati. Menantu Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Habis semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa dari keturunan Nabi itu. Tidak ada terhormatnya sama sekali. Lalu sekarang pada ribut semua. Bahwa Habib Rizik turunan Nabi, Bahar Smith turunan Nabi, Assegaf turunan Nabi, Ali Al-Attas turunan Nabi. Dari mana turunan Nabi? Orang mati dibantai semuanya. Muhammad sudah tidak punya turunan lagi.
Semua anak Muhammad yang laki-laki mati semua. Abdullah mati, Qasim mati, Ibrahim mati, mati bayi semua. Dari mana mengatakan Muhammad turunan Nabi? Bagaimana Muhammad menurunkan anak-anak? Nggak ada, sudah nggak ada, bohong. Bohong semuanya. Kacau semuanya. Menghina lagi. Emang sih Raja Parmahan seperti tak ada aja lagi yang bernapas, mayat disetubuhi. Kurang ajar ini. Itu namanya nekrofilia. Sebab kalau memperkosa yang hidup ya harus bayar. Harus ditanggung makan minumnya. Muhammad itu di dalam Al-Quran, orang Islam hanya boleh istri sampai 4. Dengar baik-baik, Sefriadi. Ya, saya bukan menghina loh. Muhammad tidur dengan 30 wanita. Yang dikawininya adalah 23. Yang dapat kamar hanya 11. Berarti ada 12 istri Nabi yang gak dapat kamar. Dan ada 7 wanita yang ditiduri oleh Muhammad tanpa menikahinya. Dia adalah budak, malakat yamin, malakat aimanukum. 7 orang yang gak dikawini oleh Muhammad. Dalam kitab Al-Halabah itu lebih banyak lagi. Menurut kesaksian hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah, Muhammad tidur dengan 140 wanita. Muhammad juga tidur perkosa kambing. Jadi Muhammad pompa kambing. Biar tambah puas kamu. Dodi Sofriadi, menghina terus kamu. Dan saya peringatkan kepada channel-channel muslim, kalau masih nyinggung-nyinggung saya, saya tetap melakukan singgung-singgung ini. Ini, di iPad saya yang ini, saya sudah menulis lebih dari 3.000 khutbah. 1.000 khutbah saya menulis tentang khutbah khusus kekristenan. 1.000 khutbah saya khusus tentang Islam. 1.000 khutbah combine antara Islam dan Kristen. Saya tulis dengan baik. Jadi kalian semua tidak punya alasan untuk melarang saya, menghina saya. Kalau kamu masih ulangin lagi, hey Dodi Pras, karena kamu melihat bahwa penonton kamu itu yang nonton dalam waktu cepat sudah 5.000 orang, 500.000 orang. Bagus, berarti saya, nama Saifuddin Ibrahim, sudah menyumbang makanan minuman untuk kamu. 1.000 penonton itu sama dengan $1. $1 itu ya $1 ya 15.000 rupiah. Kalau yang nonton 500.000 berarti kamu sudah hampir dapat 5 juta rupiah. 7 juta rupiah sekali ditonton ini. Tetapi saya tidak punya penghasilan apapun dari YouTube. Ya, biarkan saja orang-orang mau nyumbang lewat bank saya, Amerika saya. Cari nomor rekening saya di sini. Tetapi untuk tetap eksis, saya tetap akan berbicara tentang Islam, tentang kekristenan. Saya sedang menanti hal-hal penting di dalam hidup saya. Saya sedang merancang waktu saya. Tahun depan umur saya sudah 60 tahun. Maka saya akan merancang kalau saya hidup 70 tahun.
Saya akan melakukan 2025, 2026, 2027 terus sampai 2035. 2035 itu kira-kira ya saya sudah lagi enak-enak. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Saya akan menang atas penghinaan Islam terhadap diri saya, atas penghinaan orang-orang Islam terhadap diri saya, atas penghinaan hakim-hakim Islam, atas penghinaan menteri-menteri Islam. Dan kita akan buktikan bersama, kita nanti waktu. Kita lihat waktu. Kita akan melihat apakah Saifuddin Ibrahim akan menderita seperti kata-kata kalian. Apakah Saifuddin Ibrahim mati seperti gambar kamu itu? Apakah Saifuddin Ibrahim akan menderita seperti apa yang kamu sangka-sangka itu? Kita lihat. Waktu berjalan terus. Saya terus menginjil, saya terus memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Ya, live kali ini semangat sekali. Ya, terima kasih juga untuk saudara-saudara yang ada di Washington DC. Karena kemarin pakaian saya bawa sedikit, ada yang membelikannya. Terima kasih untuk Bu Leni, terima kasih untuk Bu Dina, terima kasih Ivon. Terima kasih Morin, ya Morin, terima kasih kamu. Biar kalian dengar nama-nama orang Kristen yang baik. Dodi Plukusuntur, ya. Ibu Rosa, terima kasih ya. Ibu siapa lagi? Ibu Tea kumaha? Atuh. Demikian saja live kali ini, dan saya tidak bisa mengungkapkan ada teman dari Surabaya katanya ngirim uang ke saya. Terima kasih ya sudah kirim uang. Lewat Pak siapa ya yang kemarin itu ngasih saya uang sebelum saya terbang ke sini. Terima kasih, saya kemarin menghadiri konferensi internasional kaum murtadin. Ya, biar Dedi Sofriadi, karena penginjilan saya bukan Indonesia saja, ya, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Belanda, Inggris, Jerman tuh jajar kauman. Saya punya rumah mewah, mepet sawah. Nah, saudaraku, yang dikasih Tuhan, para pecinta gereja YouTube, kita sudah simak sama-sama. Kita sudah lihat apa yang disampaikan pemuda ini. Sudah dengar apa sama-sama bagaimana apa jawaban seorang pemuda yang ambil bagian di dalam apologetik. Listening ini sangat luar biasa ya. Jawabannya, kiranya jawaban ini diberikan oleh pemuda tersebut bisa memberkati kita semua. Dan kalau sudah diberkati, share dan bagikan video ini gitu ya. Sehingga banyak orang menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus, Yesus Tuhan. Jalan, ibaratnya apa? Jalan siratul mustaqim, hidayahnya Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah hidayah yang harus diterima oleh semua orang, yaitu mendapatkan jalan ke surga. Itu sudah ada dari Syah, ibaratnya saudara ya. Dan sebelum saya ingin membacakan sebuah membagi sebuah firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada
nama yang bisa menyelamatkan kita, umat manusia, selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita renungkan setiap saat. Bahkan setiap kita mulai jauh dari Tuhan, mulai mundur, mulai kendor, hati-hati saudara. Sebab itu bisa masuk. Maka dari itu, kita mulai saling mengingatkan. Dan harus ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang besar. Tidak ada yang lama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap para politikus menghina iman kita, mengolok-olok iman, kita menertawakan mereka mau olok-olok iman kita. Kita tetap ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Video singkat ini saudara-saudara benar-benar semoga menjadi penguatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube. Saya berdoa agar saudara terus diberkati Tuhan dan terus menjadi dampak bagi banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Kalau saudara tidak bisa memberkati banyak orang, berkatilah beberapa orang. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati beberapa orang, berkatilah satu orang saja. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati satu orang, ya, saudara lebih baik jangan menyusahkan orang lain. Itu kata-kata motivasi maupun support pada hari ini, saudara terus mendukung bahwa doa dan pelayanan kami di desa-desa di pelosok-pelosok agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan lagi. Terima kasih saudara dan terima kasih juga yang sudah menjadi bagian dari member di gereja YouTube. Karena bagian dari member di gereja YouTube akan mendapatkan video-video spesial dari pelayanan kami. Itu yang tidak dipublikasi untuk umum karena menjaga privat untuk kebenaran lebih lagi gitu ya, melayani gitu. Jadi takutnya nanti takutnya nanti video-video yang pelayanan kami ke pedesaan jadi tidak bagus dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini bikin hanya untuk member. Jadi kalau saudara yang rindu, yang benar-benar peduli dan mau ambil bagian dari pelayanan kami, ayo menjadi member gitu ya. Asik. Ayo jadi member di gereja YouTube. Klik tombol yang ada member, bergabung, dan di situ bergabung. Dan nanti akan mendapatkan spesial konten dari kita ya. Itu aja saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.